Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Selesai. Oke, ada yang sudah belajar kemarin? Pelajaran kita hari ini kira-kira apa ya? Ada yang tahu pelajaran kita hari ini apa? Yang semalam sudah belajar pasti tahu dong pelajaran kita hari ini itu apa. Ya, betul. Pelajaran kita hari ini adalah teks iklan, slogan, atau poster. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan iklan. Iklan kan sering kalian temui di mana saja ya, seperti televisi, internet, koran, majalah, dan lain-lain. Lalu ada yang bisa memberikan pengertian dari iklan itu sendiri? Ada yang bisa? Oke, sebagai pengantar Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu iklan. Iklan bisa diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang atau jasa yang ditawarkan melalui media massa seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian dari iklan. Kalau sekarang pengertian teks iklan itu apa? Ada yang tahu? Belum bisa menjawab? Kurang sedikit lagi pada tadi ya. Oke, pengertian dari teks iklan. Teks iklan merupakan suatu media promosi barang atau jasa kepada masyarakat. Namanya juga teks iklan. Pasti mengandung unsur-unsur yang membujuk pembaca atau yang melihat iklan tersebut dapat terpengaruh dan membeli produk atau barang dan jasa yang telah ditawarkan dalam teks iklan tersebut. Dan sebelumnya nanti Ibu akan memberikan kalian contoh dari teks iklan. Kalian nanti menganalisisnya bisa dengan teman satu bangku. Kita diskusikan secara bersama-sama. Berikut teksnya. Iklan itu harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian pembacanya atau yang lainnya. Nah, unsur-unsur pembentuk atau unsur-unsur yang dapat menarik daya tarik pembaca itu apa? Ada yang tahu unsur-unsurnya? Bisa menyebutkan atau tidak? Ya, yang pertama unsurnya ada unsur gambar. Kalian kalau membaca atau melihat iklan di televisi atau di koran-koran seperti itu kan pasti ada gambarnya. Terus kalimatnya itu kata-katanya itu biasanya mengandung unsur-unsur yang membujuk. Biasanya kan kalimatnya enak atau kualitasnya sangat bagus, menarik sekali dan sangat berguna bagi kesehatan dan lain sebagainya. Membuat iklan itu tidak sembarangan ya. Ada unsur-unsur kebahasaan yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan iklan. Unsur kebahasaan yang pertama ada kalimatnya, ada persuasif. Kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu? Kalimat persuasif sesuatu yang mempunyai sifat mengajak. Artinya dalam teks iklan itu mengandung kata-kata yang sifatnya mengajak agar pembeli atau pembaca bisa yakin dan percaya terhadap produk-produk yang ditawarkan dalam teks iklan tersebut. Yang kedua, ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu biasanya berwujud pada iklan-iklan imperatif. Imperatif ini merupakan kata atau kalimat yang mempunyai tujuan seperti permintaan, ajakan, larangan, atau dorongan. Nah,
Contoh kalimatnya bisa seperti ini. Ikutilah, ayo, lari, jangan, terus apa lagi? Dan masih banyak lagi yang pokoknya yang bersifat tadi permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Nah, yang ketiga ada berirama. Nah, dalam suatu iklan itu pasti ada kalimatnya, kata yang digabung menjadi kalimat yang bersifat mengajak atau membujuk. Nah, disitu biasanya kalimatnya mempunyai irama. Nah, irama itu biasanya irama yang sering kita dengar itu kan berakhiran A. Jadi berakhiran A semua gitu. Nah, yang selanjutnya ada ringkas. Nah, maksud ringkas di sini adalah langsung pada poinnya saja, langsung menuju pada tujuan atau maksud dari ringkas, agar pembaca itu mempunyai kesan-kesan tersendiri ketika membacanya dan dapat mengingat produk atau barang yang saya ditawarkan. Yang keenam ada fakta. Fakta di sini yang dimaksud adalah alamat si pembuat barang atau jasa yang ditawarkan dalam sebuah iklan, atau bisa dengan atau produk itu memang benar-benar ada, jadi tidak hanya sebagai opini kemudian lalu disebarluaskan melalui iklan. Jadi produk itu memang benar-benar ada dan real nyatanya bila kita ingin mencari atau menghubungi orang-orang yang terkait dalam yang dicantumkan dalam iklan tersebut itu ada. Karena pembeli itu tidak bisa dibohongin ya. Siapa sih yang mau dibohongin, kan nggak ada ya. Jadi ya jangan, kalau membuat iklan itu harus sesuai dengan fakta. Oke, baik, tadi berarti unsur kebahasaannya ada berapa dalam teks iklan? Yap, benar, ada 6. Coba kita sebutkan secara bersama-sama. Yang pertama ada persuasif, yang kedua ada imperatif, yang ketiga ada berirama, yang keempat berkesan positif, yang kelima ada ringkas, dan yang keenam ada fakta. Nah, kita akan membahas ke struktur dari teks iklan. Struktur teks iklan kira-kira ada berapa ya? Ada yang tahu strukturnya ada berapa? Iya, silakan. Ya, benar sekali, struktur dari teks iklan itu ada 3. Yang pertama ada bagian orientasi, yang kedua ada bagian tubuh, yang ketiga ada justifikasi. Ada yang bisa menjelaskan struktur ketiga bagian itu terdiri dari apa-apa saja, penjelasannya itu seperti apa? Oke, yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berisi tentang pengenalan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Berarti terletak pada bagian atas sendiri. Lalu pada bagian tubuh itu biasanya menjelaskan tentang inti barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk yang terakhir itu ada justifikasi. Justifikasi itu biasanya berisi tentang lampiran-lampiran seperti alamat, nomor telepon, email, website, dan sejenisnya, agar si calon pembeli itu bisa menghubungi alamat-alamat atau nomor-nomor yang tertera dalam iklan tersebut. Oke, sampai di sini sudah paham? Atau ada yang masih bingung dan perlu bertanya, silakan bertanya. Karena kalian sudah paham, bisakah kalian membuatkan sebuah teks iklan? Nah, teks iklannya makanan boleh, budaya boleh, terserah kalian. Nah, yang penting itu nanti dikumpulkan di